kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita khususnya yang di kota, kalau Anda duduk di sini, berdoa merayakan Ekaristi, boleh dikatakan kita tinggal menikmati enaknya, nyaman. Duduk juga nyaman, berlutut tidak capek, tidak sakit kakinya, ada busannya, AC hidup. Sewaktu-waktu, bahkan setiap hari kita bisa merayakan Ekaristi. Kadang-kadang dalam kenyamanan itu kita lupa, mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu ini dibangun dengan pengorbanan banyak orang. Atau di tempat-tempat lain kita mendengar gereja mencari izin saja sulit untuk membangunnya. Lalu kita juga kadang-kadang ketika menikmati itu lupa, tujuan gereja dibangun adalah memang menjadi tempat untuk berdoa, menjadi tempat suci di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Apalagi sekarang dalam gereja-gereja yang besar selalu ada tabernakel. Yesus yang bertahta di situ, Yesus hadir, Yesus selalu ada di sini. Kita boleh berjumpa langsung. Hanya seringkali memang kita tidak sampai ke situ ketika merenungkannya. Kadang-kadang kita ke gereja ya rutinitas saja, hanya karena mau ketemu dengan teman bisnis bisa saja. Lalu juga seringkali kita tidak membawa diri dalam keadaan layak dan pantas.
Hati kita, pikiran kita itu seperti gudang yang besar. Semua bisa masuk ke sini. Yang baik dan yang buruk. Penuh. Rame. Bahkan bisa lebih rame dari pasar. Betul? Maka seringkali kita tidak konsentrasi. Gampang terganggu dengan orang lain atau kita mengganggu orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, sebenarnya kita harusnya terkejut. Sepertinya Yesus itu kehilangan kesabaran sampai marah. Jelas tadi dalam Injil dikatakan dia mengusir para pedagang karena bait Allah menjadi tempat jualan. Bisa dibayangkan kalau di pasar itu orang ribut masalah uang, masalah barang, berantem, berkelahi gitu ya. Kalau kita bayangkan bait Allah, bukan hanya gereja ini tapi diri kita, itu serame itu, penuh begitu. Pernah bayangkan enggak Yesus tiba-tiba bawa pecut? Kita dipecut, kita dicambuk gitu. Satu persatu supaya sadar. Yesus marah karena ada alasan yang jelas, mungkin berbeda dengan kita. Kita sering marah tetapi enggak jelas alasannya. Yesus jelas marah karena bait Allah, rumah Bapaknya menjadi tempat berjualan. Yesus mengatakan bait Allah adalah tempat kudus yang harus dihormati. Rumah Bapaknya adalah rumah doa. Nah, saya kira peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ini juga mengingatkan kita semua supaya kita juga mampu menempatkan diri dengan selayaknya lah. Tahu diri. Sekarang kita di mana? Ketika kita di gereja, mari kita belajar juga untuk betul-betul memfokuskan diri. Saya mau berjumpa dengan Tuhanku. Menghormati Allah dengan sungguh. Memang ada sesuatu yang menarik dalam alam pikiran kita orang Katolik ya. Kita kan sungguh mempercayai Allah kita itu Maha Kasih, Yesus itu Maha Pengasih itu. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa bisa jadi loh Yesus itu marah loh. Itu kan hak dia. Kalau kita keterlaluan bisa jadi. Gitu. Maka pada pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran ini kita semua juga diingatkan. Bangunan gereja yang baik, yang bagus ini perlu kita syukuri. Bahwa kita memperoleh warisan yang luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah gereja yang sejati adalah kumpulan orang-orang yang beriman. Yang dibangun dari bukan batu-batu biasa, tetapi batu-batu yang hidup. Dan batu-batu itu adalah saudara-saudari. Kemegahan ini tidak akan ada artinya kalau anggota gereja sendiri tidak berdiri teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Bisa jadi dalam gereja yang megah, dalam paroki yang luar biasa, di dalamnya hancur-hancuran. Tidak saling mendukung, tidak saling memberkati, saling membicarakan, tidak mengenal satu sama lain, tidak memperhatikan satu sama lain. Percuma sebenarnya. Dan itulah yang sebenarnya mau diobrak-abrik oleh Yesus. Supaya kita sadar, relasi iman kita pada Yesus itu seharusnya juga terwujud nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Maka mari kita mohon berkat, mohon rahmat. Semoga gereja kita, terutama paroki kita, menjadi paroki yang hidup. Karena dibangun dari batu-batu yang hidup, saudara-saudari, yang sungguh menghayati iman, harapan, dan kasih yang luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.